kasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan memulai ibadah akhir tahun. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Hari-hari telah kami lalui, 365 hari tidak terasa akan kami tutup pada malam hari ini. Kalau kami saat ini bisa berdiri di hadapan-Mu ya Bapa, itu semua karena kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang akan Kau berikan kepada kami. Mari Bapa, perlengkapi kami dengan kebenaran, sehingga untuk kami untuk bisa teguh di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan seluruh hidup kami sebagai ucapan syukur yang hidup kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita
Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau masih berikan waktu kepada kami untuk dapat hidup berkenan di hadapan-Nya. Yang berikan putranya yang tunggal kepada kita, supaya kita bisa mencontoh apa yang telah Tuhan Yesus lakukan selama Dia ada di dunia. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangkit berdiri. Kita akan bersuka oleh karena Tuhan yang mulia telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. sebagai korban yang berkenan, yang kudus di hadapannya. Amin. Mari kita persembahkan nyanyian ucapan syukur dengan sukacita untuk Raja kita.
Mari kita ingat-ingat 364 hari, 365 hari hampir kita lalui. Selama itu banyak kasih Tuhan yang telah kita terima, atau mungkin banyak kasih setia Tuhan yang kita lupakan. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri tahun 2021 ini, mari renungkan, jika tidak karena kebaikan Tuhan, jika tidak karena kasih setia Tuhan, jika tidak karena kesabaran Tuhan, mungkin saat ini kita tidak berada di sini. Oleh karena itu, siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menghiasi hari-hari kita dengan kebenaran firman. Bila kami hitung-hitung, bila aku hitung-hitung
agar supaya kami boleh mengenali diri kami di hadapan-Mu. Apakah di tahun ini kami telah melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, atau masih banyak kemelesetan dalam hidup kami, ya Bapa? Kami rindu mengevaluasi perjalanan hidup kami di tahun ini di hadapan-Mu, ya Bapa, agar supaya setiap waktu, setiap momen yang kami lewati tidak berlalu begitu saja, tapi akan menjadi satu pelajaran hidup yang berharga bagi kami, agar supaya kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan tidak kami ulangi kembali, tapi kami mau berjuang untuk merubah karakter kami, kehidupan kami, agar supaya kami dapat mengakhiri hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini. Taruhlah perkataan, taruhlah Tuhan firman-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Apa yang Kau rindukan, itulah yang hamba sampaikan. Dan kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, agar supaya kami terbuka dan mau menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita, dan kami mau lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Malaikat Tuhan, kiranya Kau kirim mengelilingi tempat ini bersama-sama dengan kami di tempat ini, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Malam ini, hari ini hujan, ya, hujan dari sore atau dari siang? Dari pagi. Dari pagi. Ya, jadi hujan. Malam ini begitu memprihatinkan saudara, karena banyak saudara kita tidak bisa tembus ke tempat ini untuk beribadah. Ya, ada yang bilang, Ibu Gembala, kami akan berusaha kalaupun terlambat, karena saya suruh ada beberapa jemaat naik Maxim, tidak perlu pakai motor untuk bisa tiba di tempat ini. Sekiranya tidak bisa naik motor karena berbahaya, tetapi mereka sudah berjuang untuk mencoba pakai Maxim, Maxim pun tidak bisa. Nah, ada yang bilang tidak bisa tembus, banjir di mana-mana. Nah, Bapak Ibu, kita coba lihat di sini, orang sekarang bicara banjir aja susah sekali untuk tembus di rumah Tuhan, ya. Baru bicara banjir, orang sudah sulit untuk datang ke rumah Tuhan. Belum lagi bicara kesukaran-kesukaran yang lain. Nah, ini saudara, tadi saya berpikir, waduh kasihan. Tidak mungkin kan saya suruh mereka terbang ke sini, ya kan? Semua harus lewat darat. Ya. Jadi di base camp katanya banjir, nggak tahu di mana lagi, ya. Ibu Lilis berapa tempat muter-muter, 5 kali muter, 5 kali muter baru bisa tembus ke gereja. Bahkan Ocean Park juga banjir. Bapak Ibu, baru sehari itu Batam diguyur hujan, belum kalau bicara 2 hari. Mana lagi akan menggenangi, akan banjir. Kalau bicara lagi 1 minggu. Nah, baru sebegitu saudara, orang sudah sulit untuk mencari cara bagaimana datang ke gereja. Nah, kita lihat saudara, setiap kali mau berpindah tahun, saya nggak tahu ini pengamatan saya saja atau semua kita. Setiap mau berpindah tahun ada musibah yang terjadi, bukan musibah kecil-kecil, besar, bencana alam. Ya, setiap kali mau masuk Natal, itu terjadi beberapa tahun terakhir itu. Ya, tentang tsunami lah, entar banjir bandang lah, ya kan? Entar semburan gunung, apalagi saudara, baru angin puting beliung. Oh, banyak saudara. Mulai itu saya ingat, mulai masuk bulan Desember, pertama kali bencana alam yang terjadi besar-besaran itu, kalau nggak salah tsunami Aceh. Itu berawal dari situ kan. Nah, mulai kesini setiap bulan Desember mau mendekat Natal atau tanggal 26 mau mengakhiri tahun baru, pasti ada kejadian-kejadian yang bukan biasa, tetapi sebuah kejadian yang menggemparkan Indonesia. Nah, sehingga saudara, kalau
berpikir-pikir begitu, sebenarnya di sisi lain kita merayakan Natal, di sisi lain ada saudara-saudara kita itu berteriak, menangis, dan ketakutan. Nah, kadang-kadang berpikir begini, bukan berarti Tuhan pilih kasih loh. Oh, di sana terjadi, di sini enggak. Tetapi biasanya ya semua itu ada waktunya. Nah, kita nggak tahu kapan. Makanya Bapak Ibu, selagi kita masih bisa ke rumah Tuhan beribadah seperti ini, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Amin. Ya, jangan memilih ke tempat yang lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu, kan? Belum lagi yang 2 tahun sudah corona COVID-19 melanda dunia, sehingga 2 tahun gereja online. Waduh, Bapak Ibu, itu kita nggak bisa cuma melewatkan peristiwa-peristiwa itu tanpa perenungan. Itu harus menjadi perenungan khusus bagi kita secara pribadi. Itu baru bicara bencana, belum lagi bicara kematian. Nah, pengamatan saya juga pribadi, saudara, ketika dekat-dekat Desember, Natal, dan mau mengakhiri tahun, setiap tahun itu banyak kematian, gitu. Benar, banyak kematian. Sebelum Natal itu nanti saya baca, kok banyak gitu yang pergi. Ada waktu melahirkan, ada waktu meninggal, semua ada waktunya. Nah, ketika ada waktu-waktu itu, kita harus bisa merenungkan makna apa yang tersirat di dalamnya. Amin. Setiap waktu ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Itu firman Tuhan. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya, ada masanya. Ada masa di mana saudara tertawa, dan akan ada masa di mana kau menangis. Ada masa engkau memeluk, ada masanya engkau menahan diri dari tidak memeluk. Semua ada waktunya. Tetapi manusia kan gak pernah sabaran untuk menunggu waktu Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, kita gak bisa, saudara, mengakhiri segala sesuatu dengan cara kita. Proses Tuhan itu akan berakhir bagaimana respon saudara. Amin. Gak usah saudara buru-buru untuk mengakhiri, atau lagi saudara mengakhiri dengan terlalu susah hidup ini dengan minum baygon dan lain sebagainya, saudara. Tapi saudara harus pertimbangkan baik-baik dengan matang, saudara, bahwa apapun yang ada di kolong langit ini, ya, yang ada di bawah langit ini, di bumi ini, semua ada waktunya. Amin. Nah, waktu-waktu ini harus saudara pergunakan dengan baik. Pada waktu saudara hidup senang, jangan lupa Tuhan. Jangan nanti sudah dalam waktu sedih, susah, sakit, baru ingat Tuhan. Itu nilainya itu sudah berbeda dengan pada saat engkau senang, engkau ingat Tuhan. Betul nggak? Kalau engkau lagi banyak duit, engkau ingat Tuhan. Dengan engkau tidak punya uang, engkau ingat Tuhan, nilainya berbeda, Bapak Ibu. Tak sama. Kalau pada saat engkau banyak uang, engkau berkelimpahan harta, makanan, dan di situ engkau ingat Tuhan, itu nilainya sempurna. Tapi kalau sedang susah, sedih, ya, lagi miskin, nggak punya uang, baru nangis-nangis datang sama Tuhan, itu bisa juga sesuatu yang dibuat-buat. Nanti setelah lewat itu juga lupa Tuhan, betul kan? Ya, saudara, kita bisa bersandiwara di hadapan manusia, tapi tidak bisa di hadapan Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu, Tuhan menilai segala sesuatu. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita itu telah ditebus oleh darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi miliknya secara penuh. Maka sebenarnya kita tidak boleh merasa berhak memiliki hidup kita. Sekali lagi saudara, kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal, maka kita gak boleh merasa berhak memiliki hidup kita. Kalau kita ditebus, berarti kita sudah miliki Yesus. Amin. Berarti tidak ada lagi hak dalam hidup ini. Baik hidup kita, harta kita, apapun yang kita miliki, kita gak ada hak lagi. Sebab saudara, kita ini tidak mencipta, kita ini bukan menciptakan, tapi kita diciptakan.
kita. Kita ini bukan milik kita. Kita ini diciptakan. Karena itu saudara, kita ini ditebus oleh darah Yesus. Maka saudara harus mengetahui ini. Keberadaan kita juga bukan karena kita mau, tetapi ada yang menghendaki kita ada. Amin. Saudara ada hari ini bukan karena saudara mau. Emang saudara siapa? Tetapi ada yang menghendaki Anda ada. Amin. Saudara, kalau saudara ini saudara nggak suka-suka lagi, saudara nggak jadi tuan dalam hidup ini, tapi Anda jadi hamba. Dia Tuhan kita. Karena itu saudara, patut kita persoalkan apa yang dikehendaki Dia yang menciptakan dan memberikan kehidupan ini. Saudara harus tahu itu. Kalau tidak, Anda akan selalu meleset dalam kehidupan ini. Nah, untuk mengakhiri tahun ini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengevaluasi apakah hidupmu sudah menjadi milik Kristus atau belum. Mari evaluasi saudara. Dosa itu saudara, meleset aja sudah dosa. Aduh, apalagi bukan cuma meleset, terlempar jauh. Saudara pernah lihat anak panah? Siapa pernah lihat panah? Anak apa panah? Pernah lihat? Ya, orang yang kalau kita nggak pernah ada di arena situ, Bu, ya kita mungkin lihat di film, gitu kan? Itu yang apa? Itu yang apa itu? Busur. Yang kan dia ada titiknya kan itu, dimana seorang pemanah harus tepat sasaran. Nah saudara, yang disebut pemenang yang tepat di titiknya di tengah itu, atau di sampingnya atau sedikit, tentunya tepat, betul kan? Ya, jadi kalau seorang pemanah busur, dia harus mengenakan busur itu di tengah sasaran itu. Kalau pas di tengah, terus pemenang. Tapi kalau dia keluar satu lingkaran, dia nggak menang. Dosa itu saudara, kalau saudara nggak melakukan seperti yang Bapak kehendaki, meleset, itu dosa. Jadi saudara, kita bisa tiap hari buat dosa loh. Bisa tiap hari kita bisa buat salah. Tapi banyak orang Kristen kan merasa nggak aman. Tadi saya sudah katakan kita harus seperti seorang pemanah itu, mengenakan busur itu di tengah tepat sasaran. Kalau di luar itu bukan pemenang. Nah bayangkan saudara, setiap hari kita harus melatih tepat sasaran seperti apa yang Bapak kehendaki. Gitu. Tapi banyak kita nggak mengerti ini, maka kita harus tahu dulu siapa diri kita. Kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, maka bukan lagi hidup kita, tapi Kristus yang memiliki hidup kita. Dia yang hidup dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Dia menghendaki satu hal saja dalam hidup orang percaya, yaitu agar umat manusia menyukakan hatinya. Bagaimana kita bisa menyukakan hatinya? Harus belajar mengenal siapa dirinya dan apa yang disukainya. Saudara sudah mengenal Yesus? Kita harus belajar mengenal Dia, saudara. Nah, untuk belajar mengenal Dia, itu harus setiap hari saudara punya hubungan intim dengan Dia. Saudara harus baca Alkitab, belajar firman. Saudara harus banyak berdoa. Saudara harus bisa mengenal. Suami istri saja saudara, biarpun sudah 30, 40 tahun menikah, belum tentu bisa mengenal dengan benar siapa pasangannya. Betul kan? Harusnya kalau kita sudah saling mengenal dengan benar, sekian lama pernikahan tidak ada lagi perselisihan. Tapi nyatanya saudara, masih banyak perselisihan dalam rumah tangga sekalipun sudah lama pernikahannya. Benar kan? Walaupun sudah merayakan ulang tahun perak, ulang tahun emas, masih meleset. Maka itu butuh latihan. Bagaimana cara juga kita mau mengenal Kristus, kita harus membangun hubungan pribadi setiap hari. Saudara harus mengenal Dia, mengenal Dia dengan kebenarannya ini, saudara. Karena yang Bapa kehendaki hanya satu, manusia menyukakan hati Bapa. Saya berpikir saudara, ya Tuhan, betapa sulitnya untuk bisa berkenan di hadapan-Mu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Amin. Sulit tapi bukan berarti tidak bisa. Tergantung bagaimana saudara meresponi kebenaran itu. Kenapa saya katakan saudara? Dalam Korintus ada yang dikatakan
Walaupun engkau memberi dirimu dibakar, tapi tanpa kasih engkau tidak ada artinya. Coba saudara, kalau saudara pelajari itu, sekalipun kau memberi dirimu dibakar tanpa kasih, engkau tidak ada artinya, gak masuk hitungan. Sekalipun engkau memberi seluruh hidupmu, menyerahkan seluruh hidupmu untuk orang lain, tidak ada artinya tanpa kasih. Kenapa bisa begitu saudara? Karena belum tentu apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Bapa. Amin. Belum tentu. Belum tentu semua kebaikan yang Anda lakukan itu menyenangkan hati Bapa, Bapak Ibu. Makanya belajar dari hal kecil saudara, belajar melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Ya, saudara mau pakai baju aja harus belajar nanya. Coba saudara pernah nggak nanya sama suami, Pak bagus nggak saya pakai baju ini? Ada yang pernah ini? Kayaknya badan sudah digemukkan, jadi longgar semua. Pernah nggak tanya, Pak saya pakai baju ini pantas nggak? Suami bilang nggak pantas. Tapi saya suka. Tapi kamu yang nanya. Ya saya jawab, kok kamu yang sewa? Gitu kan? Karena kan istri begitu ya. Kita nanya ya, kenapa saudara? Karena kan kita berharap kalau kita bertanya, jawaban suami seperti yang saya mau. Kita kok begitu sama Tuhan, betul kan? Kadang-kadang modus aja sebenarnya. Karena kita harus melibatkan Tuhan. Ya sudah, setiap hari saya bertanya, Bapak, boleh gak aku ke kota A? Padahal sebenarnya dia sudah planning tuh, sudah kepengen banget gitu, pergi ke kota A. Tiba-tiba waktu dia berdoa, di dalam hati nuraninya Bapak berbicara, tidak. Enggak? Wow, berontak dia. Oh gak bisa. Itu udah jauh-jauh hari saya udah planning. Ini bukan suara Tuhan, ini pasti suara setan. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang menyenangkan hatinya dia bilang, yes, ini suara Tuhan. Kan selalu modus kalau kita datang sama Tuhan. Kalau sebenarnya keinginan kita sudah bulat, nggak usah tanya Tuhan lah. Gitu ya, betul nggak? Sama kayak suami kita tanya, Pak, bagus nggak baju ini? Biasanya kurang pantas lah. Bagus kok saya beli itu mahal-mahal, kok bilang nggak pantas. Saya pernah pengalaman begitu soalnya. Berharap waktu bertanya suami bilang begini, wah cantik banget istriku. Modus gitu cuma datang. Sebenarnya mau pujian, tapi ternyata nggak dapat pujian. Yang dibilang tidak pantas. Ya kesel lah. Kita mau berontak, nggak bedanya sama Lucifer, benar? Bapak Ibu, kita harus bertobat dari hal ini, amin. Ya, jadi kita harus bisa belajar mengenal pribadi Yesus. Bagaimana kita bisa menyukakan hatinya? Harus belajar mengenal pribadinya, mengenal dirinya, apa yang disukai Bapa. Bagaimana caranya? Ya ini saudara, banyak belajar ini, amin. Ya, supaya kita tidak meleset. Berat memang saudara ya. Karena begini, kalau Bapak bilang merah, ya merah. Kalau bilang hitam, ya hitam. Gak ada abu-abu gitu. Udah terserah kamu lah gitu. Harus memilih hitam, merah. Nah kita ini harus sadari bahwa kita ini orang yang menumpang di dunia ini, amin. Kita harus bisa menempatkan diri secara benar. Kita harus mengerti apa yang dikehendaki oleh pemilik kehidupan ini. Saudara, kita mengakui bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus, maka kita harus menyerahkan secara total kepada Sang pemilik kehidupan ini. Seluruhnya, keinginan kita, cita-cita kita, semua harus kita serahkan. Mau saudara? Harus semua. Saudara harus serahkan semua. Cita-citaku apa? Harus diserahkan. Ya, ketika saudara terima gaji, saudara harus serahkan. Amin. Bukan serahkan semua ke gereja. Serahkan kepada Bapa di surga. Bapa, aku sudah gajian, terpujilah Tuhan. Aku mau bawa ke gereja sekian, aku mau ngasih orang tua sekian, aku mau bantu orang sekian, ya kan? Nah, saudara harus olah itu. Saudara berdoa dulu gitu. Saya kalau terima sesuatu, Bapak Ibu, kami di tangan kami nggak buru-buru kami pakai gitu. Kami harus datang dulu berdoa.
kepada Sang pemilik hidup itu. Amin. Kita harus berdoa dulu kepada Sang pemberi itu. Karena kita sadari apa yang kita miliki ini bukan milik kita, tapi milik Dia yang memiliki hidup ini. Amin. Jadi kalau dapat saudara, buru-buru saudara, harus kita berdoa dulu sama suami. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bukan dengan kekuatan kami boleh menerima ini semua, tapi karena anugerah-Mu. Karena itu Bapa, daripadamu dan untuk mula kami kembalikan segala kemuliaan. Berdoa. Nah tiba-tiba saudara berdoa, terus tiba-tiba di hati nuranimu berkata, itu dulu bukan milikmu, cuma lewat Tuhan. Nah, apa yang harus saudara lakukan? Ya, numpang lewat rupanya bukan milik kita. Nah kalau misalnya saudara dapat diberkati, aduh saya baru dapat itu 1 juta, Tuhan terima kasih Tuhan. Tiba-tiba besoknya ada yang datang, tok, Bu, saya butuh bayar listrik 1 juta, Bu. Saya nggak punya uang, Bu, aduh tolong nggak Ibu. Saudara, kalau memang pada saat itu engkau berdoa dan hatimu tidak damai dengan uang 1 juta itu, ternyata ada yang membutuhkan, saudara mau ngasih nggak? Enak aja, orang aku berdoa ini, saya dapat ini. Karena saudara, apa yang kita dapat itu cuma numpang lewat loh. Nggak selalu apa yang saudara dapat itu milik saudara. Amin. Nah ini harus belajar terus Bapak Ibu. Jadi dengan kita menyadari bahwa kita menumpang di bumi ini, maka kita harus menempatkan diri secara benar. Amin. Menempatkan diri secara benar. Bapak Ibu, saya terus masih belajar. Ketika saya dalam keadaan pas-pasan dan saya harus berkorban, kadang di situ masih ada persungutan. Aduh kenapa sih? Ya, karena apa? Karena kita belum menghayati bahwa kita ini bukan pemilik. Amin. Kita harus mengerti apa yang dikehendaki oleh pemilik kehidupan ini. Hendaknya saudara kita jangan seperti malaikat yang jatuh itu. Saudara, siapa malaikat yang jatuh? Ini kalau ada yang nggak tahu, aduh ini kebangetan. Malaikat yang jatuh siapa? Ada yang nama Lucifer? Ada di sini. Ada yang nama baptis Lucifer. Gak usah punya nama aja, memberontak aja dari kehendak Tuhan itu sudah seperti Lucifer. Ya. Bapak Ibu, Lucifer itu lupa atau tidak sadar bahwa keberadaannya itu hanya oleh karena Allah semesta alam yang menciptakannya. Tentu ia diadakan hanya untuk penciptanya. Ia tidak memiliki agenda sendiri. Ia harus tunduk kepada agenda Tuhan. Tapi namun saudara, rupanya ia memuaskan keinginannya sendiri. Betul? Dalam Alkitab dikatakan didapati kecurangan dalam dirinya. Nah, kata kecurangan dalam teks aslinya adalah evil, yang artinya kejahatan, ketidakadilan, atau keras kepala. Nah, siapa yang keras kepala di sini? Siapa yang tidak suka berbuat tidak adil? Nah, ini ciri-ciri nih, bibitnya Lucifer. Lucifer itu keras kepala, pemberontak. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena dia tidak atau lupa keberadaannya, sehingga ia memberontak terhadap penciptanya. Padahal ia diciptakan untuk mengabdi kepada penciptanya. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada pencipta kita. Amin. Ada amin? Kita harus semangat supaya bakar-bakar itu kita Pak Gembala udah sewa sound system tuh di bawah, biar kita nyanyi-nyanyi ya. Dan ini sampai jam 12 malam ya di rumah Tuhan. Bapak Ibu, adalah ketidakadilan kalau ciptaan tidak hidup sepenuhnya bagi penciptanya. Adalah tidak adil kalau saudara yang diciptakan tidak mau hidup kepada penciptamu. Adalah tidak benar kalau engkau yang diciptakan tidak mau taat kepada penciptamu. Engkau diciptakan untuk penciptamu. Amin. Jadi kalau saudara tidak mau tunduk kepada sang pencipta, berarti Anda memberontak, Anda keras kepala, Anda termasuk Lucifer. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang berpikir Allah
kekuatannya. Yang penting aku puas. Yang penting aku nikmati. Ya, sama kayak orang kaya itu, saudara tahu? Orang kaya sudah ada padamu segala harta lumbung-lumbungmu sudah penuh. Dia katakan pada dirinya dengan sombongnya, saudara. Dia merubah lumbungnya, dia perbesar, dia simpan banyak-banyak makanannya, dia perbesar lumbungnya, dia menabung, dia investasi harta, dia puaskan dirinya dengan apa yang dia mau. Dan pada saat itu Tuhan berkata, malam ini juga cabut nyawamu. Untuk siapakah harta yang kau simpan itu? Ngeri Bapak. Maka Bapak Ibu, kita gak bisa suka-suka dalam hidup ini, amin. Orang kaya itu gak menghormati sang penciptanya. Dia kurang ajar di hadapan Allah. Dia berpikir, dia menikmati, dia memiliki semuanya karena dia hebat, dia luar biasa, dia punya segalanya. Padahal saudara bekerja, kalau gak ada kekuatan dari Bapa gak bisa bekerja, amin. Jangan sombong, jangan congkak, saudara. Kalau bekerja itu, saudara yang pakai tubuh yang kuat, sehat, itu anugerah Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Bukan karena hebat, saudara. Karena itu saudara harus tunduk pada penciptamu. Amin. Semua yang menyenangkan hatinya, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, amin. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Semua yang menyenangkan Dia yang menciptakan kita. Bapak Ibu, saya berharap dengan saudara mendengarkan firman Tuhan ini, tahun baru saudara mulai melangkahkan kakimu berhati-hati, memikirkan perasaan Bapa. Amin. Saya juga mengajak semua kita di sini, kita kalau bercanda juga harus hati-hati. Amin. Bercanda bisa juga meleset. Amin. Bisa nggak meleset kalau bercanda? Bisa. Kadang-kadang saudara, kalau kita udah dongkol juga kita bisa pakai candaan supaya orang nggak tersinggung, betul? Tetapi itu namanya meleset, ya. Orang bilang itu berbahaya, saudara, ya. Kalau kita bercanda, kalau sudah bercanda tidak kudus, itu bisa berefek pertengkaran. Itu bahaya, saudara. Makanya mulai sekarang dalam candaan pun harus dijaga. Amin. Sekiranya itu tidak kudus, jangan ceplas. Jaga. Kita harus pakai rem. Amin. Rem kita apa, Bapak Ibu? Remnya harus pakem. Apa namanya? Pakem. Ya. Harus pakem. Kalau enggak, servis. Servisnya apa? Puasa. Harus puasa kalau suka kebablasan. Itu mulut puasa. Iya juga ya. Saya kalau puasa, saudara, jangankan orang bertanya saya jawab. Kayak nggak ada keinginan jawab. Orang lemas nggak makan. Oh, mam, sepatu Casey di mana? Mau jawab itu, saudara, saya harus cari nafas. Karena apa? Sudah lapar. Nggak ada kekuatan mau menjawab. Apalagi marah-marah. Nggak bisa lagi kalau puasa. Kalau puasa masih bisa marah-marah, tambah lagi 1 hari. Jangan buka, jangan tutup, sambung. Nah, kalau sampai 2 hari pun masih bisa marah-marah, berarti kekuatannya itu mantap tuh. Tambah lagi 1 hari, 3 hari. Tidak makan, tidak minum. Kalau pendeta teman saya bilang begini, kalau marah katanya hitung sampai 10. 1, 2, 3. Sampai 10 sudah hilang marahnya. Katanya begitu, ya. Tapi kalau saya kasih lagi triknya. Kalau saudara nggak bisa ngerem banyak hal, mari kita puasa. Amin. Kalau saudara suka makan enak, itu cocok puasa itu. Kayaknya ibu-ibu sudah punya komitmen. Tahun ini ayo kita makan. Nanti tahun depan kita harus puasa. Itu harus ditepati itu. Nah, nggak usah jaga, puasa aja, ya.
Iya benar juga Bapak Ibu ya, kalau lagi marah-marah, kalau puasa itu aduh gak ada tenaga, benar, lemes gitu kan. Nah, Bapak Ibu, dunia adalah umpan iblis untuk menjerat manusia agar tidak berbakti kepada Allah. Coba saudara lihat dalam Lukas, benar nggak? Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Kita buka dulu Alkitab. Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Lukas 4 ayat 5 sampai 8 sudah dapat? Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Wah, benar. Jadi kalau orang yang suka menikmati kesenangan hidup, percintaan dunia, dia temannya si iblis. Tadi dia bilang kan, kalau menyembah aku apa? Akan kuberikan segala keindahan dunia. Jadi saudara, dunia ini sudah ada di bawah kuasa iblis, sudah diserahkan kepada kuasa iblis. Jadi kalau Bapak Ibu dalam keadaan susah atau dalam keadaan butuh jodoh, ketika engkau berdoa, saat itu juga jawaban iblis itu datang. Setuju nggak tuh? Saat itu datang juga. Nah kalau saudara nggak tahu firman Tuhan, saudara akan berpikir itu dari Tuhan. Tapi kalau saudara belajar firman Tuhan, nggak perlu saudara pertimbangkan itu Tuhan atau bukan. Anda tahu itu suara Tuhan atau bukan, karena ini dasarnya. Amin. Saudara berdoa, Bapak, aku berdoa, aku butuh jodoh Bapak, aku udah kebelet nih, kepala 3 nih, aduh Bapak. Kalau kepala 2 mah, gue milih-milih. Tapi kalau udah kepala 3 Bapak, siapa aja nih? Aku berdoa, mohon Bapak petunjukmu. Besoknya tuh datang si ganteng. Si ganteng tuh hidupnya senang, punya mobil pribadi, punya usaha pribadi, pokoknya punya semua pribadi. Bahkan saudara, dia punya dirinya secara pribadi, bukan milik Tuhan. Ya kan? Kalau saudara nggak belajar firman, yang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Saudara akan berpikir itu dari Tuhan. Iblis juga bisa datang menyamar jadi malaikat terang, menawarkan apa yang menjadi doamu. Amin. Wow, luar biasa kalau saudara kepala 3 atau kepala 4 berdoa jodoh, dan tiba-tiba pada saat itu mobil diparkir di depan rumah Anda saya percaya gak konfirmasi lagi dengan Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Oh, coba yang datang pakai motor butut. Pas amin berdoa, oh Tuhan terima kasih Tuhan, inilah doaku Tuhan, aku butuh jodoh. Amin. Pas dia amin, masuk motor butut. Shalom gitu. Dia pula yang datang. Tunggu dulu, konfirmasi dulu. Tapi kalau yang BMW kan nggak perlu konfirmasi, betul tidak? Ini curang, meleset. Ya, saudara berdoa, aduh Tuhan, aku berdoa, aku butuh jodoh Tuhan. Tiba-tiba saudara amin, yang muncul itu misalnya giginya tuh sumbing gitu, habis operasi, ngomongnya nggak jelas. Wah, ini udah salah. Nah ini saudara, kita harus tahu firman supaya kita jangan terjebak pada keinginan sendiri. Bukankah milik kita katakan milik Kristus, maka segalanya harus sesuai petunjuk Kristus. Nggak boleh lagi saudara. Saya pernah tinggal saudara sama orang lama saudara. Saya tinggal sama tante saya itu lama, 9 tahun kalau saya nggak salah. Bapak Ibu, waktu saya tinggal sama tante saya ini, didikannya tuh didikan Belanda, sangat tegas, sangat keras. Dan Bapak Ibu tahu nggak, saya betul-betul dilatih di rumah itu, di mana saya nggak ada kuasa lagi, selai rambut pun untuk diri saya nggak ada. Semuanya harus sesuai keinginan tante saya. Nggak
Dan saudara tahu nggak, untuk bisa hidup menurut kata dia, saya menderita tiap hari. Karena apa? Keinginan tante saya itu menurut saya di luar kemampuan saya. Karena saya masih anak-anak, tiba-tiba saya harus melakukan apa yang sudah harusnya orang dewasa lakukan. Dan saya harus kerjakan itu tiap hari. Dan tidak mungkin saudara, seorang anak yang bekerja harus melakukan yang terbaik. Di umur segitu saya mampu melakukan itu. Tidak mungkin, saudara. Saya harus belajar apa yang sebenarnya dia mau. Karena kalau saya lakukan, saudara, saya pikir itu baik, tapi tante saya bilang tidak baik. Maka saya harus menerima ganjaran di luar keinginan saya. Saya baru belum mengerti ya kalau bicara sekarang. Begitulah budak pada zaman Israel pada saat itu. Waktu bangsa Israel jadi budak di Mesir, mereka tidak berkuasa atas hidup mereka. Namanya budak, saudara. Kalau dari pakaiin anting atau gelang kaki, mereka harus bekerja menurut majikannya. Dan itu pasti menderita. Budak pada saya itu menderita, saudara. Nah, saya berpikir saya belum sampai nilai budak itu. Tetapi saudara, setidaknya sedikitnya betapa saya merasakan, waduh, untuk hidup bukan lagi aku itu tidak mudah. Semua manusia rata-rata ingin hidup menurut keinginannya. Benar? Aku ingin ini, bukan itu. Sekarang mari kita pertimbangkan, apakah yang kita lakukan itu yang Tuhan ingini atau tidak. Mari kita belajar hal kecil. Amin. Belajar, saudara. Bahkan bukan hanya itu saja, saudara. Banyak orang Kristen meminta Tuhan memuaskan keinginannya sendiri. Ada nggak saudara bertanya begini, Bapak, aku mau melakukan ini, mau melakukan itu. Apakah kau kehendaki atau tidak? Atau saudara melakukan dulu baru saudara tanya kepadanya, apakah ini Tuhan inginkan atau tidak? Rata-rata saudara, kita mau melakukan apa dulu yang memuaskan kita. Saya waktu kecil bandel, Bapak. Ya, saya bandel. Saya punya prinsip begini, waktu saya dulu, saya punya prinsip ke orang tua begini. Udah dimarahi belakangnya, yang penting sudah jalan. Papa saya bukan gak galak, dia sangat galak, Bapak Ibu. Tapi saya selalu berpikir begini, kalau saya izin, pasti gak dikasih. Jadi pergi dulu, dipukul urusan belakangan. Nah, dulu kan kita, suka pacaran ya, apa itu namanya, cinta monyet. Lompat sana, lompat sini, ya, gak ngerti cinta tapi mau pacaran. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu kalau kita mau izin, Bapak saya kalau kami pulang dari Manado ke desa, dia sangat takut kalau ada laki-laki yang ikut kami. Apalagi dia berpikir orang itu gak kerja, takut sekali. Papa saya bilang jangan sampai kau minta 1 liter beras sama saya, ya, keras. Jadi kalau kami pergi, saudara meminta izin, Pak, kami mau pergi jalan, itu pasti banyak urusannya. Jadi kami pergi dulu. Nanti pulang Papa saya, masuk. Udah, kita harus terima konsekuensinya. Artinya apa? Kena pukul. Tapi kan yang penting sudah jalan. Nah, kita suka begitu sama Tuhan. Benar ya? Kita bikin dulu, saudara, urusannya belakangan. Kita udah tahu nih, mau tanya Bapak pasti gak dikasih. Kita mau tanya Tuhan, pasti gak sesuai keinginannya. Udahlah, kita bikin dulu keinginan kita. Urusan belakangan. Urusan belakangannya, Bapak ampuni dosa saya. Kita selalu pakai firman Tuhan itu, betul? Allah itu pengasih dan penyayang. Barang siapa mengaku dosa, Dia setia dan adil, mengampuni segala dosa dan kesalahan. Kita pakai ayat itu, makanya kita kurang ajar terus. Bapak Ibu, Allah pengasih, penyayang, tapi Allah kita adil. Apa yang kau tahu, itu yang kau tuai. Amin. Jangan cuma tahu bahwa Allah kita pengasih dan penyayang. Saya harus tahu Dia adil dalam segala hal. Dia adil. Maka kalau saya lihat orang suka berbuat jahat semena-mena, saya bilang, aduh Tuhan, dia belum mengerti firman Tuhan. Maka saudara, tugas kita kasih tahu firman Tuhan sama saudara-saudara kita. Kita harus ngomong, dibenci atau tidak, kasih tahu. Kalau nggak ada yang beritahu, dia tidak tahu kebenaran itu, dia binasa, kita dituntut. Amin. Ngeri saudara, saya kalau lihat, kok suka-suka begini ya, kasihan sekali. Apa yang dia tabur itu dia tuai. Anda menabur kebaikan, Anda menuai kebaikan. Itu hukum, tidak bisa diubah oleh doa saudara. Saudara bisa mengubah hukum Tuhan? Tidak bisa. Tatanan Allah tidak bisa diubah.
Saudara bergaul salah, Anda tuai apa yang tidak benar. Saudaraku dikasih Tuhan, Anda bergaul salah, Anda akan terima pergaulan itu. Ada yang merusak hidup. Itu konsekuensinya. Tidak mungkin saudara tabur durian muncul salah. Ada yang pernah nabur pohon mangga tumbuh durian? Saya pikir saudara waktu menabur mungkin tertidur. Tidak ada saudara. Namanya hukum alat tatanan alat tidak bisa diubah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Apa yang kau ingini, apa yang menjadi kemauanmu, apa yang jadi cita-citamu, mari serahkan kepada Dia, Sang Pencipta hidupmu. Amin. Bapak Ibu, ini serius Bapak Ibu. Orang yang mengumbar segala keinginan dalam dirinya dan merasa berhak memiliki agenda sendiri, orang seperti ini sebenarnya berstatus pemberontak. Kalau Tuhan mengadakan seseorang atau menciptakan seorang individu, sejatinya Tuhan ingin memiliki anak. Anak yang dengan rela mengabdi kepada Bapa dan bersekutu dengan Bapa dalam kerelaan. Bisa saja Tuhan itu menciptakan makhluk yang dengan program yang berbeda. Bisa saja saudara Tuhan menciptakan makhluk yang diprogram hanya untuk taat saja tanpa berbuat dosa. Tapi saudara, sayangnya ini bukan yang dikehendaki Allah Bapa di surga. Bapa menciptakan kita memiliki kehendak bebas. Tidak ada paksaan Bapak Ibu. Bapa tidak pernah maksa saudara untuk mencintai Dia. Tapi saudara harus tahu, Bapa rindu dan itu harus semua orang mencintai Dia. Tuhan menciptakan makhluk baru sebagai anak melalui proses. Seharusnya Adam pertama yang menjadi prototipe manusia yang pantas disebut anak-anak Allah. Tetapi Bapak Ibu, Adam gagal atau berhasil? Halo? Allah menciptakan makhluk baru sebagai melalui proses. Nah, harusnya Bapak Ibu, Adam pertama yang menjadi prototipe atau sebuah pribadi yang berkenaan manusia yang pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi pada perjalanan itu Adam gagal. Seluruh keturunannya Adam pun menjadi gagal. Seandainya manusia pertama berhasil menjadi anak-anak Allah sesuai dengan pola Tuhan, maka Lucifer terbukti bersalah dan semua keturunannya pun menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau pada saat itu Adam berhasil, Lucifer terbukti sudah pasti salah. Karena tatanan pada saat itu belum ada waktu Lucifer memberontak. Kan ada orang bilang begini, kenapa waktu Lucifer memberontak di surga, kenapa dia harus dibuang ke bumi? Kenapa gak dihukum? Pada saat Lucifer memberontak, belum ada tatanan Allah untuk itu saudara. Maka pada saat itu dibuanglah Lucifer ke bumi. Nah, dengan harapan Bapa pada manusia pertama Adam harus membuktikan dengan lewat kehidupan yang suci dan kudus, dia bisa membuktikan Lucifer ini salah, Lucifer yang tidak benar, ini yang benar. Sehingga Lucifer pada hari itu, saat itu dihukum. Tapi ternyata Adam gagal. Seandainya manusia pertama berhasil menjadi anak-anak Allah sesuai dengan pola Tuhan, maka pasti Lucifer terbukti bersalah dan semua keturunannya pun menjadi anak-anak Allah, keturunan Adam. Nah, Tuhan Yesuslah saudara yang menjadi model anak Allah yang dia kehendaki oleh Bapa. Dialah yang sulung di antara banyak saudara. Keselamatan yang disediakan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, yaitu supaya kita menjadi anak-anak Allah. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk bisa menyenangkan hati Bapa. Ini proses yang tidak mudah dan ini adalah satu perjuangan seumur hidup. Saudara harus belajar tentang Yesus. Amin. Saudara harus belajar pribadi Yesus, karena Dialah model yang bisa berkenan di hadapan Bapa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya kita semua boleh kembali kepada rancangan Allah yang semula.
Kita boleh kembali kepada penciptaan Allah yang semula. Nggak perlu kita masuk ke dimensi itu, saudara. Tapi bagaimana hidup kita diubah menjadi manusia Allah yang sempurna. Sempurna seperti Bapa dan hidup serupa dengan Yesus. Amin. Makanya saudara, kalau terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, itu saudara adalah suatu momen untuk mengenakan kehidupan anak-anak Allah. Amin. Bukan suatu peristiwa yang buruk, saudara. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Jadi kalau saudara kita dibentrok, kan dikatakan ya, saya ingat Pak Erasmus bilang begini, bahwa Bapak juga bisa memilih musuh untuk kita. Jadi ketika kita diproses, misalnya lewat anak kita, itu pilihan Allah. Ya mungkin saudara sudah menang dengan beberapa sisi, tapi kalau Anda diproses lewat anakmu, itu berat, saudara. Saudara kalau diproses dengan orang lain, dengan tukang ojek di luar sana, ketika saudara lewat tukang ojek maki-maki saudara, nggak pusing aku, gitu. Saya nggak kenal kamu, oke? Goodbye. Kita nggak terpengaruh. Tapi coba kalau Anda diproses oleh orang satu rumah dengan Anda, hari-hari makan bersama, hari-hari bersama, tiba-tiba saudara harus digesek, diproses, itu sakit. Tapi dari situ Anda harus belajar mengenakan kehidupan Kristus. Itu jalan menuju kesempurnaan. Amin. Anda diproses dengan pembantu yang tidak menghargaimu, yang tidak hormat padamu. Itu proses untuk melahirkan Anda berkarakter ilahi. Amin. Kurang ajar dia membantu nih, ku bayar, ku gaji, tapi tak ada hormatnya sedikit pun. Apa yang harus Anda lakukan dengan orang seperti ini? Bunuh dia, pancung dia, atau kasih minum racun. Gak bisa. Itu bukan cara untuk menjadi sempurna. Amin. Tapi Anda harus meresponi itu dengan cara yang benar. Seperti Yesus, seperti Yesus. Kita harus memberikan contoh kepadanya bagaimana hidup yang benar. Kasih tahu, itu tidak benar, ini yang benar. Yuk kalau sama-sama gak benar gimana? Kita kasih contoh yang benar, gak bisa. Anak-anak kita kan begitu kan, benar? Kita mau kasih contoh yang benar ke anak kita harus benar, supaya anak kita tuh bilang itu yang benar, benar mami aku yang salah. Tapi kalau kita ikut-ikut salah ya, anak mau bilang apa? Bapak Ibu ini perjuangan untuk dikembalikan kepada manusia, rancangan Allah semula. Amin. Sehingga Bapak Ibu, engkau tidak lagi memiliki kehidupan, tapi Kristus yang ada di dalam engkau. Seluruhnya, semuanya milik Kristus. Amin. Ini proses. Saya mulai belajar mengerti, saudara. Itu saya selalu alami. Ketika saya diproses begitu ya, kok diulang lagi ya hal yang sama ya? Berarti saya belum lulus. Ketika ulang lagi, saudara, kok ulang lagi ya? Kok prosesnya sama lagi? Berarti saya belum lulus. Belum lulusnya apa? Tuhan tahu hati kita. Amin. Anda mengampuni setengah-setengah atau sepenuhnya itu Tuhan tahu. Anda mengasihi setengah-setengah atau sepenuhnya itu Tuhan tahu. Jadi saudara, mari miliki respon yang benar dan katakan, Bapak, aku ini yang diciptakan olehmu, maka tidak ada lagi yang kusisakan untuk diriku, semuanya bagimu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tahun 2022, siapa yang tahu akan terjadi sesuatu? Tidak ada yang tahu. Mungkin manusia atau dunia lagi bergurau, COVID-19 sudah selesai, tapi kita tidak tahu apakah ada teman-teman yang COVID. Saya bukan berdoa untuk itu, saudara. Saya juga berharap supaya tahun depan tahun yang lebih baik, tetapi bertentangan dengan firman, karena firman berkata hari makin jahat, betul? Tahun ke tahun dunia makin jahat, tidak makin baik. Apa yang kita harapkan dari dunia ini? Mari kita mengenakan hidup Kristus, agar supaya kita bisa selesai dengan diri kita sendiri. Amin. Terjadi, dibilangkan begini, saudara, kita tinggal jadi penonton. Semua yang akan terjadi tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Bukan berarti saudara ada di zona nyaman, baru perang di sana, bencana di sana, baru kau aman. Tidak. Itu berbicara tapi bagaimana hidupmu. Saudara coba, kalau saudara selesai dengan dirimu, terus orang cubit kamu, sakit nggak? Enggak. Kalau udah selesai itu nggak sakit lagi.
saudara, orang lewat di depan kita, saudara, terus dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh, kita nggak sakit hati sampai disimpan sampai mati, saudara. Tapi saudara, kalau kita beda ya, kalau kita marah, kita tegur, itu beda dengan sakit hati disimpan, dipendam begitu ya. Nah kalau kita begitu, kita belum selesai. Nah Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Tahun depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau kita selesai dengan diri kita, apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Tapi kalau belum selesai, itu mempengaruhi. Kalau belum selesai dengan diri kita, harga bawang, harga cabai yang naik akan mempengaruhi kepala migrain ibu rumah tangga. Amin. Aduh Pak, pusing aku Pak. Cabai naik, bawang naik. Ya udah, kalau cabai bawang naik, yang suka makan pedas kurangi saja. Kalau enggak bisa makan saya Bu, kalau nggak ada cabai. Ya udah, kita berkebun, kita tanam cabai. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi mari mulai sekarang belajar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Bapa di surga. Amin. Ya, hidup milik Tuhan secara penuh, bukan sebagian-sebagian. Ini yang gak enak, ini nih milik Tuhan. Yang enak-enak milik saya. Dan seluruh aspek arena hidupmu milik Tuhan. Amin. Kalau yang begini milik Tuhan, nah semua harus milik Tuhan. Tidak ada lagi yang disisakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara mengerti firman Tuhan? Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menyampaikan bersama keluarga selamat mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2022. Bapak Ibu, saya mengajak jangan dengan pesta pora atau dengan cara yang tidak benar, tapi mari akhiri dengan perenungan. Saudara datang kepada Tuhan. Sebenarnya saya punya agenda malam hari ini Bapak Ibu. Tapi saya lihat tidak semua pasangan suami istri itu yang hadir, banyak yang berhalangan ya, karena kondisi hujan, banjir di mana-mana. Sebenarnya saya punya kerinduan adalah di mana suami istri bersama-sama. Tetapi tidak apa-apa, yang hadir aja. Sebagian yang hadir, saya mengajak untuk saudara suami istri boleh berpegangan tangan dan saya akan berdoa. Yang pasangannya tidak hadir atau lagi berhalangan, saudara doakan pasangan ya. Saya minta suami istri untuk tidak duduk berpisah, tapi duduk bersama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seharusnya semua milik kita serahkan secara penuh kepada Tuhan. Apapun yang kau akan lakukan, kau harus belajar bertanya kepada Tuhan. Engkau harus belajar taat kepada firman Tuhan. Kalau kau berkata bahwa aku mencintai Tuhan, berarti kau menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Bapak Ibu, lagu ini menceritakan kisah Yesus tentang bagaimana ia menyelesaikan jalan salib itu dengan sempurna di Bukit Golgota. Dan saudara tahu, tidak ada satu bahasa, satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus menentang Allah di sorga. Tapi Yesus tunduk sepenuhnya dan sampai pada akhirnya dia berkata, selesai. Artinya Yesus menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Amin. Perjuangan kita sungguh berat, tapi Yesus telah memberikan teladan. Kita angkat pujian ini sambil kita merenungkan kematian Yesus di kayu salib. Jangan tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, ikut salibnya. Tak semata pun walaupun
hadapan Bapa kami berdoa. Bapa, kiranya Engkau memberkati roti dan anggur yang ada di tangan kami. Bapa, sucikan dan kuduskanlah sehingga layak untuk kami terima, layak kami makan. Bapa, Engkau kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk menerima roti dan anggur ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Angkat roti dengan tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Angkatlah anggur dengan tangan kananmu tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya, katakan amin. Mari kita minum bersama-sama. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Di keheninganmu ucapkan janji. Mari saudara berjanjilah kepada Bapa di surga bahwa Kau akan hidup hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Segenap jiwa cintamu abadi kepadamu dengan hati.
Dan biarlah itu setiap hari kami ucapkan kepadamu. Kami mau memilih jalan salib. Setiap hari ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib. Tidak ada jalan yang lain untuk bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Hidup serupa dengan Yesus hanyalah ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib bersamamu. Biarlah itu menjadi komitmen kami dalam kebenaran-Mu, menanggalkan segala keinginan kami, segala cita-cita kami, hanya mau mengenalkan Yesus. Oh, hanya Yesus. Pilihlah ikut Tuhan dengan kau menyangkal diri setiap hari, pikul salibmu setiap hari, mengiringmu dalam kebenaran. Jangan lagi mencintai dunia dengan seisinya, seturut kehendak-Mu. Dunia, bumi ini akan hancur, akan menjadi lautan api. Dalam setiap Kau harus berkemas-kemas sekarang untuk pulang ke rumah Bapa. Mulailah berkemas-kemas Bapak Ibu. bersama Milikilah kerinduan untuk pulang ke rumah Bapa. menunaikan rencana. Haleluya, Haleluya. Kami mau merindukan Engkau padamu lebih dari apapun di dunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya minta untuk suami istri, atau kalau ada bersama anak-anakmu, mari kau bergandengan tangan. Kalau yang hanya sendiri, mari kau datang kepada Bapa di surga. Bersama-sama datang kepada Bapa di surga. Katakan pada Bapa, cukup sudah aku bercinta dengan dunia ini. Aku mau memasuki tahun 2022 dan aku mau melatih hidupku untuk melakukan apa yang menyenangkan hatimu. Kami Bapa, pakai kami sepenuhnya, Aku hanya mau berkeinginan menyenangkan hatimu Bapa. menyenangkan hati-Mu. Sekalipun kami harus mengikut Engkau lewat jalan salib, penderitaan kami alami. Oh
Oh Jesus, semua yang menyenangkan hatimu ku mau lakukan dengan segenap hatiku. Terima kasih banyak Bapa. Saya menyerahkan doa syafaat. Saya minta Ibu Arlina untuk menyanyi doa syafaat dan Bapak Gembala menutup dalam doa. Semua yang menyenangkan hatimu ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Lakukan yang aku yang sia-sia, oh Jesus, tak ku lakukan kehendak Allah. Tiada saatnya takkan tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa pada malam hari ini ya Bapa. Apa yang boleh kami alami ya Tuhan di sepanjang tahun 2021 ya Bapa, kami boleh melewatinya ya Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan kalau kami boleh ada pada malam hari ini di tempat ini, tetapi semuanya ya Bapa oleh karena anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa buat perlindungan-Mu bagi kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Bapa, kami tidak bisa membalas apapun ya Tuhan, tetapi kami mau ya Tuhan. Kami mau ya Bapa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sekalipun ya Tuhan tertatih-tatih ya Tuhan Yesus.
ya Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi perkenanan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, baik singer, WL, bahkan semua pemain musik ya Tuhan, semuanya ya Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan perlindungan, kesehatan, dan terus ya Tuhan Yesus maju di dalam pelayanan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sampaikanlah salam dan kabar sukacita yang kita dengar bersama di malam hari ini selepas kita pulang dari tempat ini kepada setiap orang yang kita kasih dan kita jumpai. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui kuat kuasa Roh Kudus akan tetap tinggal menyertai kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Walaupun hujan deras, Bapak Ibu boleh diizinkan Tuhan untuk kita boleh berada di tempat ini, untuk kita boleh menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan jangan lupa sampaikan salam dan kabar sukacita yang sudah kita terima hari ini buat saudara-saudara kita yang belum berkesempatan hadir pada saat ini karena memang mereka nggak bisa hadir karena hujan. Ya, oke? Oh ya. Oke, jadi informasi tambahan untuk ibadah awal tahun kita pada tanggal 1 Januari 2022 akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi ibadah kita akan dilaksanakan besok hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Walaupun malam hari ini ada yang mau bisa tahun tunggu jam 12 bahkan sampai jam 1, atau ada yang sibuk mau bikin dodol, jangan lupa jangan sampai Anda lewatkan persekutuan kita besok hari.
ajak saudara-saudara kita yang belum berkesempatan hadir pada saat ini untuk boleh bersama-sama beribadah di awal tahun. Kita menerima berkat Tuhan bersama-sama. Amin. Oke. Demikian. Ada tambahan? Oh, ada cara kado-kado. Sambil dibawa aja dulu, kita selesaikan acara di bawah. Karena di bawah kan ada musik, kita bisa lanjutkan acara di bawah. Ada yang mau bakar-bakar, ada yang mau makan bersama. Sekaligus kita akan membawa puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, ada makanan yang sudah jadi di bawah, yang mau makan bisa makan dulu sebelum pulang atau sebelum bakar-bakar. Yang masih, saya dengar ada beberapa yang malam hari ini mau nginap di gereja, mau bersama-sama kita bisa tahun di tempat ini. Ya, oh, sayang hujan ya, hujan berkat hari ini. Tuhan berkati. Panjang kali.